Ada film mata-mata dengan tema yang berbeda dari yang selama ini kita kenal. Tidak seperti James Bond yang menggunakan senjata canggih untuk menaklukkan musuhnya. Di film ini, sang karakter utama menggunakan tubuhnya untuk mendapatkan data intelijen. Menariknya lagi, film ini ditulis oleh mantan agen CIA. Film ini berkisah tentang seorang penari balet bernama Dominika Egorova yang direkrut ke Sparrow School, yaitu sebuah sekolah dari Badan Intelijen Rusia untuk melatih para Sparrow menggoda target mereka. Film ini berjudul Red Sparrow dan dibintangi oleh Jennifer Lawrence. Sparrow School ini di dunia nyata ternyata memang pernah ada. Mereka adalah mata-mata yang kebanyakan adalah perempuan yang memanfaatkan kecantikan dan skill menggoda mereka untuk mendapatkan info intelijen. Bahkan beberapa juga pernah tertangkap. Namun, apakah Sparrow School masih ada hingga saat ini? Atau bahkan profesi ini apakah masih ada? Semuanya akan dikupas di dalam video ini. Con Institute umumnya dikenal sebagai Sparrow School. Sebenarnya adalah sebuah institusi fiksi, yaitu bagian dari SVR, yakni Badan Intelijen Eksternal Rusia, terutama untuk tujuan sipil. Berbeda dengan yang ada di film, nama sekolah mata-mata ini di dunia nyata bukanlah Sparrow School, tetapi Set School 4. Tujuan dari sekolah ini dibentuk adalah untuk melatih para perwira Rusia untuk menjadi honey trap, yaitu sebutan untuk profesi ini. Walaupun Sparrow School seperti di film Red Sparrow tidak nyata, namun sekolah ini terinspirasi dari sekolah yang pernah aktif sekitar dekade 60-an dan 70-an di Rusia. Penggunaan seks dan keintiman untuk mencuri rahasia diplomatik disebut dengan honey trapping, atau biasa juga disebut dengan seks spionage. Meskipun metode ini sering dikaitkan dengan pop culture seperti yang ada di film Red Sparrow ini, tapi honey trapping juga merupakan bagian dari kehidupan nyata. Bahkan, tidak hanya wanita saja yang menjadi murid di sekolah ini. Dalam kehidupan nyata, ada juga agen pria yang dilatih, dan mereka disebut dengan Raven. Sedangkan agen wanita disebut dengan Swallows. Namun demikian, penulis Jason Matthews yang menulis kisah Red Sparrow ini berpikir bahwa akan lebih menarik jika dia mengubah kata Swallows menjadi Sparrow. Menurut Jason Matthews, jika kamu mengira semua Sparrow School ditutup ketika Uni Soviet runtuh, maka kamu bisa jadi keliru. Spionase seks atau seks spionage didefinisikan sebagai penggunaan aktivitas seksual, romantisme, dan keintiman untuk melakukan kegiatan spionase atau mata-mata. Kegiatan ini merupakan fenomena yang terdokumentasi dengan baik di banyak budaya dan telah digunakan sejak zaman kuno. Para mata-mata ini seringkali menjalani kehidupan ganda atau bahkan lebih. Walaupun spionase seks sudah ada dari zaman dahulu kala, tetapi di zaman modern ini, Uni Soviet lah yang merupakan penguasa spionase seks, di mana gadis-gadis cantik dan pria-pria tampan akan dikirimkan untuk merayu dan memeras target mereka. Setelah tindakan itu dilakukan, agen intelijen profesional akan menggunakan bukti-bukti yang membahayakan untuk memeras korbannya dan untuk mengungkapkan informasi sensitif yang berguna bagi Uni Soviet. Mantan Jenderal KGB Oleg Kalugin ketika ditanya tentang spionase seks Soviet, dia mengatakan, di Amerika atau Barat, sesekali kamu akan meminta anak buah kamu untuk membela negara mereka. Namun, hanya ada sedikit perbedaan dengan yang ada di Rusia. Kami hanya meminta para perempuan muda kami untuk berbaring. Pada tahun 1964, Duta Besar Prancis untuk Moskow, Maurice Degin, terpesona ketika seorang gadis yang hampir separuh usianya mengundangnya ke kamar tidurnya. Dia baru bertemu dengannya beberapa jam yang lalu di sebuah acara makan siang bersama seorang teman, dan gadis itu tampak jatuh cinta kepadanya. Dalam hitungan jam saja, dia sudah berada di apartemennya untuk bercinta. Gadis itu adalah Larissa Kronberg, dan bukannya tergila-gila pada seorang pria parubaya, ia sebenarnya adalah seorang aktris sekaligus agen KGB yang ditugaskan untuk berhubungan seks dengannya, agar Maurice dapat diperas untuk membuka rahasia Prancis. Dan hal itu berjalan dengan baik selama hampir 6 tahun, karena sang duta besar terus memberikan informasi rahasia yang diinginkan KGB. Dalam terminologi KGB, Larissa Kronberg adalah Sparrow dalam kehidupan nyata. Ia dilatih di sebuah sekolah bernama State School 4, sebuah sekolah pelatihan spesialis rahasia
untuk agen-agen perempuan yang diajarkan cara untuk merayu target mereka dengan spionase seks. There is a program that can teach you everything you need to know. The training is very hard. Only few make it. Konon, sekolah yang terletak di dekat kota Kazan, Tenggara Moskow ini, sebagian besar muridnya adalah tentara perempuan yang masuk ke Korps Intelijen. Walaupun begitu, sekolah ini juga memiliki kadet laki-laki. Sang penulis novel, Jason Matthews, yang bukunya diadaptasi dari film ini, dan pernah bekerja sebagai agen CIA selama 33 tahun, mengatakan bahwa sekolah semacam itu pernah ada selama Perang Dingin. Matthews mengatakan, para perempuan ini dilatih dalam situasi yang sangat terkontrol di Moskow. Mereka dilatih untuk menjadi pemikat dan ditugaskan di hotel-hotel khusus orang asing untuk membuat jebakan pemerasan terhadap target. Meskipun sebagian besar yang direkrut adalah tentara perempuan Angkatan Darat Rusia yang masuk ke Korps Intelijen, para mahasiswi juga terkadang dipilih karena usia mereka yang masih muda dan berdasarkan ideologi, aspirasi, kecerdasan, kecantikan, dan pengetahuan mereka tentang budaya asing. Mereka akan diselidiki secara menyeluruh hingga 2 generasi terakhir sebelum dinyatakan cukup setia untuk menjadi mata dan telinga Kremlin. Para agen tidak memiliki kebebasan pribadi, dan begitu mereka menjadi agen negara, satu-satunya tujuan mereka adalah melakukan apapun untuk memastikan target terjebak. Matthews mengatakan hari-hari yang biasa dilalui oleh mereka di sekolah adalah menonton film-film nakal, belajar bahasa, belajar cara berdandan, dan instruksi tentang cara mendapatkan informasi dari target. Setelah dilatih, mereka diberi pakaian dalam seksi dan dikirim ke hotel-hotel bintang 5 di sekitar Moskow. Let him see you. Just sit at the bar. He sits at the same table overlooking the restaurant. You will stand out from the sort of women who tend to go there. I'm certain he will initiate contact. Mereka selain dibekali dengan pelatihan fisik yang mumpuni, tentu juga dibekali dengan pelatihan seks untuk menunjang pekerjaan mereka. Para gadis ini dipaksa menonton film dokumenter seks, termasuk posisi-posisi eksotis dari Kama Sutra, dan kiat-kiat seks yang diambil dari para pejabat Soviet yang tinggal di negara lain. Para agen ini juga dipaksa untuk membuka baju mereka di depan kelas dan merekam aksi intim para kadet lain untuk meningkatkan kemampuan pemerasan mereka. Mereka juga bahkan belajar cara membuka sumbat sampanye dan menyajikan kaviar sesuai dengan budaya subjek. Dan target mereka adalah pria-pria paling berpengaruh, berkuasa, dan kesepian yang duduk sendirian di bar setelah hari yang melelahkan di tempat kerja. Pada saat seperti itu, seorang gadis Rusia yang cantik, yaitu sang burung sparrow yang masih terbang di malam hari, yang sangat tergila-gila pada mereka akan disambut dengan baik. Dan tak lama kemudian, pertemuan kebetulan di bar itu berakhir di kamar tidur yang disadap dengan kamera dan peralatan audio yang dipasang oleh agen KGB. Hal itu untuk merekam seluruh adegan usluk-usluk tersebut. Dan setelah kesenangan itu, muncullah kesengatan pemerasan yang memaksa subjek untuk tunduk dan berkhianat. Pertanyaannya adalah, apakah sekolah semacam Sparrow School ini masih ada? Menurut Jason, dia percaya bahwa sekolah seperti ini sudah tidak ada lagi. Dia mengatakan bahwa meskipun Sparrow ada selama Perang Dingin, tidak banyak informasi yang tersedia tentang keberadaan mereka saat ini. Dia mengungkapkan, saya tidak tahu apakah masih ada Sparrow School yang beroperasi, tetapi yang pasti, saya bisa membayangkan metode honey trap ini masih digunakan. Meskipun State School 4 mungkin telah ditutup pada akhir tahun 80-an saat Perang Dingin, Sparrow terus beroperasi, memikat para pria dan wanita penting ke dalam perangkapnya. Contoh terbaru adalah Anna Chapman. Pernikahannya dengan seorang pria Inggris memberinya kewarganegaraan ganda yang memungkinkannya untuk bekerja di Barclays Bank. Dia bebas berpergian antara Rusia dan Inggris, memberikan informasi berharga tentang kebijakan ekonomi kepada Rusia. Ia akhirnya tertangkap pada Juni tahun 2010 di Amerika Serikat, dan hal itu membantu untuk membongkar jaringan mata-mata yang melibatkan 9 mata-mata lainnya. Bulan berikutnya, ia dideportasi ke Rusia sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran mata-mata antara Amerika Serikat dan Rusia. Pemerintah Rusia menghadiahinya medali, dan ia segera menjadi selebriti yang membawakan acara bincang-bincang di seluruh negeri. Sebagai penulis dan spesialis keamanan, Nigel West mengatakan dengan tegas tentang spionase seks. Hal ini masih berlangsung, ini benar-benar sangat efektif, tidak ada batasan untuk kebodohan dan kesombongan seorang pria.
Terima kasih telah menonton sampai habis. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kesuksesan. Sampai jumpa di video lainnya.